Record. Yuk. Main. Asik. Billy Setiawan. Sanjaya. Makanya Sanjaya. Sanjaya nama bokap lu. Bokap. Sanjaya. Lu terakhir kesini Lama. waktu Risial 2 bulan ya? Ada lah ya? 4 bulan yang lalu berarti ya? Karena kan sebelum pandemi lu sering banget sini. Ya. Cuma kan gara-gara corona, jadi gua kesini tuh harus mandi dulu di sini kan. Kudu ganti baju. Repot ya? Terus lu dengan gagah berani terakhir nih di pertemuan kita paling terakhir lu ngeprank bokap mertua gua. 随便随便便，随便随便便，Itu juga saya hapus. Sahur kan. Gua kagak tahu itu ada bokap mertua. Tapi lucu sih itu. Gua Lucu sih. terus bokap mertua lo lagi tidur kan. Lagi tidur kan. Terus siapa sih suara kucing? Itu di depan. tapi bokap mertua gua itu emang humoris orangnya. Tapi mukanya enggak humoris banget. Makanya gua bilangin humoris. Mukanya Dia udah humoris humoris dia. banget. Aduh. Pernah gua waktu ngajak dia jalan-jalan gitu ya. Ke Sumedang gua ingat banget. Kita makan tahu Sumedang ya. Di tahu Sumedang itu kan ada prasmanan, ada ayam segala macam. Nah dia pesan nasi sama ayam. Dia bilang, "Kan ayamnya ngelawan." Gimana Pak? Keras maksudnya ayamnya. Iya. Humoris kan? Asik sih. Kurs. By the way, thank you lu udah mampir sini. Walaupun gua pasti ya yang pertama nih ya, dan hancur banget. Gua mana ininya minjem, audio minjem, kamera minjem. Udah kan tempat doang nih gua modal. Semua yang bagus-bagus diawali dengan pinjaman. Tapi gua jujur ke inspirasi sama lu pernah bikin konten di mana lu bikin wooden wardrobe ya. Wooden wardrobe session. Wooden wardrobe session yang view-nya cuma 16. Makanya gue kagak bikin lagi. tapi itu ngebantu loh. Iya. Gue jadi ada bayangan kalau misalnya bikin bikin konten. Itu bikin effortnya podcast. besar sih. Gue harus pindahin baju-baju gue dulu dari lemari kan, biar kelihatannya bagus, catchy gitu. Tapi viewer cuma segitu udahlah. Ya nggak apa-apa, kan lu udah nggak influence gua. Dan apa ya, gua ya cuman ngobrol, ya udah kangen lah, udah lama banget nggak ketemu lu, dan gua mau bahas soal keresahan gua sih, soal kayak gua udah punya anak. Walaupun kejauhan, tapi gua harus berpikir dari sekarang supaya dia jadi pribadi yang gak kayak gue. Gak kayak lo tuh maksudnya gimana Pak? Jadi gini, gue kan hidup di atas enggak, di bawah enggak gitu. Rata-rata averaging. Dan yang gue dapet dari akademis gue gitu, yang gue dapet dari akademis gue SD, SMP, SMA, kuliah, ya gue pikir lu harus jadi orang yang aman-aman. Artinya lu udah bisa hidup ya, udah bisa menghidupi nih satu keluarga nih. Syukur-syukur lu bisa ngebiayain orang tua lu juga. Udah beres, that's it. Dan gue lupa gitu bahwa hidup gue ini harusnya gue bisa ngejar passion gue gitu. Tapi kan soal passion kan nggak melulu bahasa oh iya gue hobi ini loh, misalkan gue hobi basket. Tapi apakah basket jadi passion gue? Belum tentu ya, karena gue mengikuti dari misalnya dari 0 sampai sekian gitu angka gue ngikutin basket, dan di satu titik tuh gue mentok gitu ya, nggak tahu karena nggak ada support orang tua, nggak tahu karena waktu itu juga pengetahuannya minim, nggak kayak sekarang gitu. Maksud gue, lu orang yang berkecimpung di dunia yang gue anggap nih ya, gue anggap lu bisa
ngejar passion lo gitu. Gimana cara nemuin passion menurut seorang Billy Setiawan? Jadi kalau lu bilang tadi nggak didukung keluarga, sebenarnya dari dulu juga nggak didukung keluarga sih. Enggak ya? Jadi pas kuliah juga sebenarnya ditanya sama bokap nyokap, lu mau jadi apa? Gue bilang jadi musisi. Tapi orang tua lu bilang? Ya udah nerusin usaha bokap nyokap aja. Oh, which is orang tua lu bikin usaha kaos kalau gue nggak salah. Konveksi ya. Konveksi ya? Yang sekarang udah kagak ada juga usahanya. Oke. Nah. Oke. Iya. Hampir mirip lah ya cerita. Mirip awal semester lah. Cuma karena memang gue tuh apa ya? Gue suka nyanyi. Jadi makin lama ya kan gue jadi bergaul sama orang-orang yang suka musik juga kan. Jadi gue kelilingin diri gue dengan orang-orang yang emang suka musik juga. Jadi lingkungan lu musik. Jadi waktu gue masih SMA tuh gue mainnya sama orang-orang yang udah lebih senior daripada gue, udah lebih tua daripada gue. Ngeband mungkin. Ngeband kayak begitu. Mereka jadi zaman gue masih SMA, masih sekolah, masih belajar, mereka udah main di kafe, main di mana. Oh, jadi secara skill juga lu mungkin ke up ya? Iya. Lu gaul sama orang yang lebih. Dulu pertama kali gue gabung sama mereka, gue cuma bisa nyumbang nyanyi doang gitu. Waktu mereka lagi main di kafe nih ya. Ayo ada yang mau nyanyi nggak? Mau nyanyi? Nah, gue maju. Dan itu juga skill gue, suara gue rata-rata banget. Di bawah rata-rata mungkin. B aja gitu. Terus yang melatar belakangnya gitu, ada background orang tua kah penyanyi atau bokap gue kan dulu kamu sendiri? Bokap gue dulu worship leader di gereja. Oh iya. Ya mungkin itu yang pertama kali bikin gue suka sama nyanyi kali ya. Cuma dari suka ini lama-lama karena gue lakuin terus dan gue menemukan kalau gue nyanyi, gue dapat apresiasi nih ya dari orang-orang. Jadi kayak, gue punya sesuatu yang lebih nih. Gue seneng kalau diapresiasi itu. Dan akhirnya dari suka itu ya gue jadi cinta lah sama musik. Oke, jadi kuncinya sebenarnya satu, lu ketemu dulu cinta pandangan pertama. Iya. Itu lu lakukan konsisten. Iya, konsisten. Dan itu kalau bisa ya ada apresiasi. Kalau misalnya itu teruji juga sih. Pertama kali gue nyanyi, waktu itu gue masih ingat banget, gue nyanyi di kafe, nyumbang. Temen gue dibayar berarti ya? Enggak dibayar. Cuma temen gue bilang gini, jadi ada orang lain yang nyumbang. Dan orang lain ada yang nyumbang nih, ada tamu yang nyumbang. Gue pergi dulu ke WC nih. Dan dia bukan penyanyi dong, orang yang lain itu orang biasa. Terus gue ke WC kan. Nah temen gue pas gue balik lagi ke WC, loh biar lu di sini. Gue kira tadi lu yang nyanyi, soalnya suaranya mirip sama lu. Gue langsung deg dong. Maksudnya kalau buat gue ya itu lumayan nancep. Gue penyanyi, gue mentitlekan diri gue tuh sebagai penyanyi. Masa gue disamain sama orang yang bukan penyanyi, gitu kan? Iya. Itu ya menurut gue itu nggak ada apresiasi sih waktu itu. Cambukan ya. Dan gue berpikir kalau udahlah anjir, bukan nyanyi kayaknya passion gue. Dan terus untuk muter kayak ngebalikin lagi mood tuh ke situ gimana? Gue tetap gaul sama mereka. Gue tetap gaul sama mereka dan gue gue belajar lagi buat gue kalau mereka ada masukan gue selalu bilang iya. Jadi teman-teman gue untungnya teman-teman yang mau negur gitu, Bill, lu gini kalau nyanyi, lu tuh terlalu klasik karena gue kan dulunya paduan suara. Lu terlalu klasik, lu terlalu seriosan. Nah kayak begitu gitu. Nah di kafe lu nggak cocok. Nah gue dikasih tau kayak begitu kan gue punya dua pilihan. Mau gue percaya dengan apa yang dia bilang dan gue berubah, dan gue percaya dengan yang dia bilang dan gue ya udah aja, gue nggak bisa, gue mau cuma gini doang. Nah gue pilih yang berubah. Dan lu pada pertengahan jalan mungkin lu harus memilih ya antara, karena kan lu bukan misalkan dari tadi SD, SMP, SMA lu main musik, harusnya lu kuliah tidak musik dong. Pengen musik dong.
Tapi karena lu mungkin masih ya biar orang tua segala macam, kesempatan nggak ada, lu harus kuliah di bidang yang lain seneng gitu. Atau memang jadi pilihan orang tua lu? Waktu itu gue nyari kuliah tuh sama nyokap gue. Dan nyokap gue waktu itu dibilangin sama marketing kampus gue yang pinter banget itu, mulutnya anjir sih tuh. Bu, marketing cuy. Bu, gini aja bu, pilih yang ini aja, sistem informasi waktu itu gue. TI. Iya, jadi TI itu salah satu di dalam sistem informasinya itu. Oke. Jadi sistem informasi aja bu. Anak ibu bisa belajar manajemen, bisnis, sama IT sekaligus. Oh, package gitu ya. Dan itu teh paling mahal di kampus. Oh. Nyokap gue kan, wih si Billy punya banyak bekal nih nanti. Gue pikir, oh ya udahlah gue oke aja. Kenapa gue oke? Karena ada teman gue yang masuk situ. Jadi gue pikir, oh ya udah gue ada temen lah. Begitu gue masuk, anjir, bukan sistem informasi itu kepanjangannya itu. SI itu menurut gue salah informasi. Tapi kalau misalnya skenario-nya dirubah nih sekarang, lu akhirnya sebelum lu masuk ke kuliah, lu didukung, disupport sama orang tua lu. Kuliah musik gitu. Bill, lu boleh kuliah musik. Apalah, ISI atau nggak salah di Jogja. Gue tahu di Bandung mungkin ada. Institut Kesenian, Jogja. Bandung STIMB. STIMB di Jakarta ada. IKJ ada. IMI yang terkenal. IMI, UPH juga ada. Kayak gitu. Kira-kira lu bisa, wah ini gue udah dibekelin nih, disupport sama orang tua, dibekelin. Gue sempet mikir kayak gitu dulu. Kalau misalnya lu bener-bener disupport segala macem, lu yakin lu bisa ada di titik ini atau lu bahkan bisa lebih daripada titik ini? Kalau gue pernah nanya dulu ke diri gue sendiri dan gue jawab, gue nggak mungkin bisa di titik ini sekarang. Kalau misalnya gue mungkin dari dulu di full support, karena gue anak yang di apa ya, Bill mau apa ini, Bill mau apa ini, jadi hidup gue tuh aman banget. Dan gue nggak berat, bukan anak yang berani keluar dobrak zona nyaman gitu, bukan. Kalau misalnya gue disupport terus, mungkin fight-nya gue, mentalnya gue masih cemen kayak dulu, dan gue nggak berani buat dobrak kemana, keluar ke Jakarta kemana gitu. Oke, dan ya for your info, si Billy ini udah sampai keluar Bandung loh, Jakarta, luar negeri. Luar negeri ya. Waktu itu gue denger, ya lu cerita juga ke gue, Singapura udah makanan tahunan lah. Tiap tahun dia diundang Singapura, Jepang. Seru sih itu. Dan lo itu kayak mimpi sih itu. Iya, kayak misalkan gitu ya, ya tadi skenario tadi nggak bisa berjalan dengan smooth gitu, mungkin ya lu juga nggak menemukan kesempatan itu kali ya. Iya. Jadi gue selalu gue selalu nanya ke diri gue sendiri. Gue selalu nanya gini, gue selalu nge-challenge diri gue sendiri. Waktu gue lagi kuliah tuh semester berapa ya, gue pokoknya lagi butek banget sama kuliah tuh. Dan gue nanya ke diri gue sendiri, Bill, lu suka musik nggak? Suka, gue bilang. Terus kalau misalnya sekarang kenyataannya lu kuliah di bukan musik nih, di kuliah yang lu nggak terlalu suka lah, lu masih mau nggak fight buat musik? Dan gue bilang, anjir gue mau lah. Dan itu yang menyebabkan waktu kuliah gue cari kerjaan di musik juga, main di kafe. Jadi kadang-kadang tuh dosen gue udah tahu misalnya jam waktu itu gue main pertama kali tuh di BEC tuh, dibayar cuma 75.000. Tahun berapa? Wah, 2014 lah mungkin, 2014. Dan mainnya tuh siang, jam 12 atau jam 1. Dan dosen gue udah tahu si Billy pasti keluar kelas di tengah. Kan 2 jam nih, satu SKS 2 jam kan. Sejam gue bilang, Pak, saya ada kerjaan Pak. Oh iya udah nggak apa-apa Bill. Sedangkan dosen gue tuh seneng kalau gue ada kerjaan gitu. Mungkin, oh ini anak realita nih, bukan cuma belajar doang. Ya itu akhirnya gue tetap main musik. Jadi gue schedule-nya gini, dari pagi sampai sore gue kuliah, malamnya gue gabung sama anak-anak musik yang di kafe di mana gitu. Jam 12 itu di WC, zaman itu ada yang nonton? Ada. Banyak. Laptop.
Gue kan mainnya di food court BEC-nya kan. Food court BEC-nya tuh depannya tuh yang tempat servis semua. Iya, ada yang orang lagi makan. Ada orang lagi makan tapi jarang banget. Jarang Iya. banget. Kebayang sih gue, kebayang. Lu berarti secara keseluruhan tuh tipe orang yang challenge gua. Ya challenge gua kan Gue buktiin. Iya. Daripada lu yang didorong-dorong sampai habis, itu kan bikin orang ekspektasi tinggi sama lu kan. Dan lu tiba-tiba amit-amit ya dia failed gitu. Iya. Lu mengecewakan semua orang yang udah ngedukung lu. Wah, papi udah mati-matian cari duit, gagal lu. Gitu ya. Dan lu juga mau omongin ke orang-orang muda nih misalkan, ayo orang-orang muda kejar passion kalian, jangan jadi orang yang rata-rata. Kira-kira kata apa yang paling tepat buat mensemangati bahwa passion itu ada. Jadi jangan kayak gua, kerja kemudian mengalami kemapanan ini dan kemudian lupa akan passion gua, dan pada akhirnya gua menjalani setiap kehidupan gua hari demi hari gitu ya. Ya udah aja flat terus ngebosenin, dan gua kalau boleh dibilang gua menjalani hidup itu dengan terpaksa loh. Bekerja ya, dalam artian bekerja itu terpaksa loh. Kalau gua nggak kerja, siapa yang bakalan bayarin tagihan gua, Kehidupan sehari-hari, anak istri gua makan apa. Bro tuh zaman ini masih buat anak muda untuk ngejar passion? kalau menurut gue itu lintas generasi sih. Semua orang bisa sih. Semua Nggak orang harus anak muda. Dan menurut gue itu penting banget. Karena kalau lu tahu, jadi kalau menurut gue ya, gue tuh ada tahapan nih. Kita dari hobi misalnya, kita suka sesuatu. Hobi itu kita lakukan terus menerus, nanti diuji sama waktu, sama halangan, sama challenge. Hobi itu berubah jadi passion. Oke. Dengan konsistensi tadi. Iya, konsistensi terus. Dari passion itu diproses lagi, itu jadi calling. Dan menurut gue itu yang paling tinggi tuh calling, panggilan hidup lu. Karena kalau lu tahu panggilan hidup lu nggak peduli challenge apa di sana, lu tahu identitas lu dan lu tahu tujuan lu hidup tuh mau buat apa gitu. Istimewanya lu tuh apa gitu, dan lu bakal percaya terus sama diri lu kalau lu bisa. Oke. Triggernya? Yang gue bilang tadi, diuji sama waktu sih. Diuji sama waktu ya. Gue bilang kayak begini sekarang karena gue juga pernah merasakan dulu dihina, diremehin. Dan di satu titik gue pernah ngerasa gini, anjing lah. Gue capek banget. Hidup gue kayak cuma buat menuhin tuntutan orang lain doang. Iya itu Iya kan? Itu maksud gue. Jadi gue tuh nanya ke Tuhan gini, Tuhan lu ciptain ke gue di dunia nih, oke gue ada sekarang. Terus maksudnya apa buat gue memenuhi tuntutan orang lain doang? Iya. Bokap nyokap gue pengen gue kerja gini-gini, terus gue ikutin. Oke. Terus misalnya kalau gue punya pasangan gue pengen gini, gue ikutin. Oke. Terus gue nggak layak buat dapat apa yang gue pengen gitu. Makanya dari situ waktu orang lain mandang sebelah mata gitu, karena mereka juga nggak tahu jalannya gue kayak gimana kan, gue nggak nyalain mereka juga. Gue cuma bisa di diri gue bilang ya udah buktiin. Soalnya gue pernah waktu itu bokap nyokap gue ya nggak terlalu percaya sama gue di musik ya. Gue cuma ngomong doang, tenang gue mah ada kerjaan, ngomong doang gitu. Di musik tuh bisa gini, ngomong aja terus. Tapi ya mereka gak bakal berubah karena memang kenyataannya gue masih menjadi seorang yang bangun siang terus, malam-malam nongkrong sama anak musik terus. Gak ada yang gue hasilin dari omongan gue tuh. Iya, dikiranya ngobat kali, ada mabuk kali. Gitu. Jadi akhirnya ya udah paling ampuh tuh ya buktiin.
Jangan cuma ngomong doang. Oh, oke. Gila, kayak gua baru ya istilahnya ada lah orang yang sepaham sama gua gitu. Istilahnya gua berpikiran kayak gini tuh bukan berarti gua aneh sendiri, dia sengklek sendiri, otak gua apa konslet apa kebetik apa kali ya. Gua mikirnya kok ini emang aneh. Gua share mungkin ke 10 orang yang sama hal yang sama gitu, gua mungkin dapat feedback cuman 1 atau 2 karena hidup harus realistis. Lu harus, kan lu ada tagihan, lu ada bayar cicilan mobil, rumah, segala macem, ntar anak lu sekolah atau ada anak kedua mungkin lu harus biayain. How to pay the bill from passion yang lu udah kejar gitu istilahnya. Oke, ini mimpi lu nih ya, ini mimpi lu nih ya. Ini sekarang realita. Lu hidup kan di sini, bukan di sini. Itu jembatannya. Iya. Itu jurangnya gede banget. Kalau misalkan lu gua ngejar passion gua nih, gua dapet ya segala macem. Orang kan belum tentu ada yang sukses, ada yang enggak. Balik lagi ke diri kita sendiri kan. Dan orang tua gue itu selalu pakai senjata itu. Realitanya kan gini. Iya. Lu gimana di musik ini? Standar orang tua Indonesia ya. Standar orang tua Indonesia ya. Ditambah ya. Cina lagi. Anjir. Lengkap hidup lo. Duit tahu. Kelar. Apa tadi? Sama mana tadi? Orang tua. Standar orang tua ya. Ya orang tua gue juga. Lu apa? Kalau ulangnya sekali lagi lu bilang lu mau hidup dari basket, lu makan bola basket. Lu mau tidur di lapangan basket? Iya. Hah? Anjir. Apa ya? Iya, dan sampai sekarang juga teman-teman gue mungkin yang menggeluti dunia itu mungkin satu persatu mundur kayak iya, gue di dunia ini nggak bisa gue kasih makan mimpi gue doang. Ini ada satu lagi loh, dunia yang harus bener-bener kita jalanin, kita hidupin. Itu khususnya di Indonesia ya. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya lebih bagus, lebih ya sekarang kan orang semakin banyak. Itu tuh bicara soal mindset, pola pikir, dan pola pikir tuh udah menurut gue ya itu susah kalau lu udah ngebentuk pola pikir lu dari kecil kayak begini terus lu susah buat pola pikir lu berkembang gitu. Kecuali lu, kalau pengalaman gue ya dulu pola pikir gue begini, sempit, nggak luas gitu. Tapi begitu gue nemuin satu titik balik yang mukul gue banget, gue dikasih pilihan, lu mau berubah atau enggak. Nah dari situ gue dapet sih pola pikir yang lebih luasnya lagi. Dan gue tuh inget banget waktu itu ada di gereja gue bahas soal passion, calling. Passion dan calling emang udah teruji dengan waktu. Passion, gimana caranya kita buat nentuin passionnya kita, callingnya kita, itu ada 4 dibilang. What do you think you're good at? 1. Lu merasa diri lu oke nggak, bagus nggak waktu lu melakukan itu. Terus what other people think you're good at, yang kedua. Oke, pikiran kedua nih berarti orang lain beropini tentang lu ya. Iya, gue nyanyi nih, gue merasa suara gue bagus. Belum tentu orang lain bilang suara lu bagus kan. Iya. Nah, yang ketiga itu jadi berkat nggak buat orang lain? Jadi berkat. Itu jadi berkat nggak buat orang lain? Iya. Karena percuma kalau misalnya lu bagus dalam suatu hal, lu bagus, tapi itu cuma buat diri lu sendiri, itu menurut gue percuma sih. Pada akhirnya stuck juga. Nah, artinya lu nggak ngerjain karya lu itu bukan buat gua sendiri, bukan buat kaya gua doang, bukan buat gua kaya gitu, kaya makmur gitu, enggak sih. Tapi gua juga pengen gua bikin karya yang bisa memberkati orang lain. Minimal orang lain lagi putus asa denger lagu gua jadi lebih fight lagi. Oke. Itu bukan sebaliknya, ingat. Iya. Bukan sebaliknya. Denger lagu gua malah jadi pengen bunuh diri. Makanya gue tanamin ya, gue nggak pernah mau bikin lagu yang mengasihani diri. Kalau mellow mah ya mellow bisa gitu, tapi mellow secara dewasa Nah, yang keempat, ini yang keempat nih, banyak orang yang nggak bisa nyampe sini karena susah. Kenapa Cik? Apa coba ini? Ya tadi
diri sendiri merasa lu bagus, oke. opini orang lain lu bagus, oke. jadi berkat Nah, jadi berhasil. yang terakhir, lu well paid apa enggak? Nah, banyak orang yang ngerasa dia well paid gara-gara waktu dia melakukan passionnya. Berarti relatif kuncinya. Iya kan? Dan menurut gua itu tuh gak cuma di musik doang, gak cuma di nari doang yang spesifik gitu, seni atau menurut gua itu di kerjaan kantor juga gitu. What do you think you're good at? Okay. What other people think you're good at? Okay. Jadi berkat gak jadi orang lain. Tapi lu suka nggak dengan hal-hal ini gitu? Maksudnya kalau lu melakukannya dengan terpaksa sih, ya semua juga akan jadi susah. Nah yang terakhir tuh well paid. Nah kalau menurut gua ada satu apa ya? Kalau di kerjaan tuh ada yang aman dan kelihatannya aman dan kelihatannya nggak aman. Kayak satu aman tuh kerja kantoran, yang gajinya bulanan selalu ada. Tapi job desk lu udah pasti kayak begitu kan. Dan yang kedua, job yang kelihatannya nggak aman kayak gua musisi. Nggak menentu tuh ya musisi. Tapi di musik tuh gua bebas berkarya gimana gua. Dan yang nentuin gua bakal dibayar berapa itu gua sendiri. Iya, lo nentuin harga. Iya. Karena lo tadi ini udah balik dari poin pertama ya, jangan sampai dibalik ya. Artinya lo melewati proses itu, skill lo naik dan pengalaman lo ada, baru lo bisa ya itu tadi harga lo segini lo. Iya. Man. Pertama kali kan gue nyanyi di BC kan 75.000 tuh. Gue pengen naik ke 150.000. Apa yang harus gue lakukan? Ya berarti gue skillnya harus nambah dong. Upgrade skill. Terus gue main ke dunia perweddingan. Dari 150.000 jadi makin banyak yang nonton tuh ya. Iya. Jadi 500.000. Apa yang harus gue lakukan supaya gue bisa dapat gaji 500.000? Upgrade skill dan pastikan orang-orang tahu lu. Iya, kenal. Lu lumayan dikenal lah di dunia penyanyi gitu. Dari 500.000 naik lagi ke 750.000. Nah, itu tuh gaji gue mentok 750.000 di Bandung, weddingan. Dan gue pikir gak bisa gue cuma segitu terus 750.000. Cuma gue jadi penyanyi wedding doang. Apakah sampai seumur hidup gue, sisa hidup gue mau jadi penyanyi wedding yang dibayar 750.000 doang? Enggak dong, gue bilang gak mau. Ya udah, gue bikin single. Bikin single kan. Dengan gue bikin single, gue membedakan diri gue dengan penyanyi-penyanyi yang cuma menyanyikan lagu orang lain. Iya, kayak lu berarti ada karya lu sendiri. Ada karya sendiri. Otomatis harga naik. Otomatis dong. Karena gue udah beda levelnya. Iya, lu abis buat karya itu juga abis berapa? Iya, itu gue buat karya itu lagu pertama itu gue invest itu 10 juta. 10 juta. Yang mentari. Itu kisah di Ufuk Senja itu gue habisin 10 juta. Jadi kisah di Ufuk Senja ini menarik nih. Lu bilang waktu itu ini lagu universal. Bisa buat siapa aja. Tapi gue lebih ke buat pacarnya kali, iya kan? Buat pasangan, Iya. Lagu Kisah di Ufuk Senja tuh sebenarnya lagu udah gue bikin lama. Dan judul lagunya tuh dulu bukan Kisah di Ufuk Senja, judul lagunya apalah gue lupa. Cuma waktu gue pengen bikin suatu karya, gue kepikiran lagu ini lagi gitu. Dan gue rubah judulnya sama liriknya, jadilah Kisah di Ufuk Senja. Dan yang waktu itu emang gue udah punya pacar kan, ya udah sekalian gue mikirinnya ke dia gitu, gue bikin kayak buat dia aja. Ya udah, jadi Kisah di Ufuk Senja 10 juta. 10 juta. Dan karya kedua lu Arah Pulang, ya gue jujur nih baru kemarin gue nonton yang di YouTube. Iya, video klipnya di Eropa tuh ya. Video lirik. Oke, video klipnya di Eropa. Mahal nih ya. Mahal. Terus dari segi audio, ini 2 kali lipat dari Kisah di Ufuk Senja.
Jadi gue pastikan bahwa budgetnya pasti 2 kali lipat ya. Enggak. Di bawah itu. Gue pernah ini kayak terlalu di overtune segala ini kayak Musiknya emang lebih beda sih. iya. Tapi itu Kayak gue jadi kalau gue dengerin kisah di Ufuk jago merem, gue tahu nih, ini si Billy. Tapi kalau misalnya gue dengerin Arah Pulang, gue merem, ini siapa ya? beda ya. Ada lengkingan, ada itu jadi tadi ya kunci daripada berkarya adalah lo upgrade skill. Tanggung jawab sama diri sendiri. Nah, tanggung jawab sama diri sendiri dan ya ini kelihatan Billy memang ya nge-upgrade skillnya, nge-upgrade mungkin investasi juga. Ya kan? Jadi gak melulu ngejar passion itu udah gue ngejar passion menggebu-gebu, membabi buta, nggak ada tujuan, nggak ada sasaran, nggak ada rencana. Ya akhirnya ujung-ujungnya jadi konyol. Dan gue thanks banget sama Billy yang udah sharing hari ini. Tadi kesimpulannya jadi lu pertama temukan passion. Temukan passion, kemudian kedua lu konsisten. Yang ketiga lu harus upgrade diri lu ya. Upgrade diri itu tanggung jawab sama diri sendiri sih. Karena udah misalnya di fase ketiga nih lu udah banyak serangan, ada lovers, ada haters, ada yang lebih jago dari lu mungkin kasih lu input. Ya, untuk itu tuh banyak banget. Tahan. Orang-orang yang suaranya lebih gila daripada gue banyak banget. Cuma gue lebihnya apa? Iya. Dan yang keempat ya tentu aja bahwa karya yang lu bikin atau karya yang sebentar lagi lu mau keluarin adalah lu jadi berkat buat orang lain. Dan gue pikir kalau misalnya keempat-empatnya itu lu lakukan secara terus menerus, ya akhirnya tujuannya well paid itu tercapai lah. Otomatis itu. Nah itu nggak jadi, ya bukan jadi tujuan akhir, tapi itu juga bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya yang harus lu kejar. Lu belajar mencintai passion lu dan passion lu bakal bawa bonus-bonusnya buat lu. Itu teman-teman sekalian yang super. Kalau lu kan ngeliat kan kemarin kan itu Arah Pulang video liriknya di Eropa kan itu. Nah, itu gua kagak bayar sama sekali. Serius lu? Wah itu gue bilang itu project mimpi. Karena lewatnya dia tuh ya gue ke tempat-tempat yang gak pernah gue pikirin sebelumnya. Nyanyi depan presiden pernah, Pak Jokowi. Jepang pernah. Jepang itu asik sih. Gue bawa koper, bawa gitar, sendiri gue dibayarin sama tim. Itu mungkin jadi mimpi setiap orang. Semua orang. Ya? Bawa gitar ke bandara sendiri. Iya. Terus, nah yang terakhir ini yang Arah Pulang ini. Arah Pulang ini gue dapet di perjalanan kereta dari Jakarta ke Bandung. Jadi kan gue kerja pulang pergi dari Jakarta Bandung kan. Dan biasanya tuh gue selalu tidur di kereta kan. Cuma pas waktu itu gue lagi dapet, ini gue dari Jakarta Bandung, gue udah lakuin selama 2 tahun tuh. Jakarta Bandung. Dan gue dapet, Arah Pulang nih. Gue inget rumah gue. Dan nyampe Bandung, gue langsung bikin liriknya. Itu dapatlah Arah Pulang. Dan menurut gue itu keluar dari hati gue. Dan gue percaya kalau keluar dari hati, pasti nyampe juga ke hati orang lain. Nah, singkat cerita, kan dulu tuh pertama kali ke Jakarta kan gue merantau lah istilahnya kan. Gue sampai tidur di stasiun Gambir. Nggak pernah tuh ya? Karena nggak ada yang bisa gue nginepin, siapa lagi? Jadi gue bawa gitar ketok kafe satu-satu dan akhirnya ketemulah kafe ini yang 2 tahun ini. Di kafe ini gue lagi nyanyi biasa sendiri pakai gitar. Ada satu pasang cewek cowok mau merit. Denger gue dan ternyata si ceweknya pengen gue yang nyanyi di meritannya dia. Rezeki. Si cowoknya bilang, kan kita udah punya musik entertainment.
akhirnya ya udahlah si ceweknya lupain aja. Gue baru dengar ceritanya dari ini temen gue yang ini, jadi temen gue sekarang. Akhirnya si cowoknya kasih surprise lah istilahnya, gue bisa nyanyi di nikahannya mereka. Jadi teman, ternyata cowok ini adalah seorang produser di Jakarta. Dia megang banyak brand-brand ternama di Indonesia. Gayung bersambut. Jadi nah dari situ dia lempar lagu, dia tahu kalau gue bikin lagu Arah Pulang. Lagu Arah Pulang ini dia lempar ke kliennya dia yang mau bikin buat produknya mereka. Nih suka nggak lagunya? Pas didengar kliennya suka banget ternyata, dan dibikin langsung video liriknya. Itu dia. Dan ini kalau nggak corona, mereka lagi bikin web series sekarang di Eropa. Gila kan? Itu nggak kebeli sih. Iya sih, iya. Gila, udah berapa nih? Setengah jam kita? Lebih. Jam dan wow, kalau misalnya dirunutin lagi memang cukup banyak cerita-cerita menarik, dan gua sering banget jalan sama dia karena teman gua sedikit. Nggak banyak. Gak sedikit. Gua tuh orang yang ya gitulah pokoknya. Senggol lah orangnya. Oke guys, see you next time. Thank you.